Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan perkuliahan kelas kerjasama untuk mata kuliah pengelolaan lingkungan pesisir, di mana pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pertemuan keempat. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua sistem pembentuk pesisir, di mana ada pantai, kemudian ada sistem penahan atau barrier system. Jadi di mana pantai itu terbentuk karena adanya endapan sedimen, di mana proses sedimentasi itu juga yang nantinya menyebabkan terbentuknya suatu sistem penahan hingga terbentuknya suatu island barrier atau pulau penahan. Jadi endapan-endapan yang secara masif membentuk suatu daratan baru itu yang nanti dikatakan sebagai sistem penahan atau barrier system. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke sistem pembentuk yang lain, yaitu ada mangrove atau ada yang juga disebut sebagai bakau dan terumbu karang. Sebenarnya masih ada beberapa ekosistem lain yang dijadikan sebagai suatu sistem pembentuk pesisir. Cuman memang yang menjadi utamanya karena dampaknya yang cukup besar, yang mendapatkan pengaruh dari proses-proses alami di pesisir, yaitu beberapa di antaranya adalah pantai, sistem penahan, kemudian ada mangrove dan juga terumbu karang. Jadi diharapkan pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai dua sistem pembentuk pesisir, yaitu mangrove dan terumbu karang. Sebelum memulai kita berdoa dulu, semoga pertemuan kita berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Doa selesai. Oke, kita lanjutkan untuk presentasinya. Karena kelompok 3 belum lengkap, kita lanjut ke kelompok 4 dulu. Kira-kira oke kah? Karena kelompok 4 sudah lengkap kan ya, Farul Buniman sama Fahri Ruzi ya. Bisa dimulai yang pertama kah? Kita sambil menunggu dari kelompok 3 lengkap, minimal ada Hasmi ataupun Pak David. Bisa dimulai Farul Buniman dan Fahri Ruzi? Bisa, Pak. Oke. Kita mulai dari kelompok 4 dulu saja ya, soal terumbu karang. Silakan dicoba share screen-nya. Siapa yang share screen? Sudah terlihat, Pak? Oke, sudah. Di full screen ya. Langsung dimulai saja, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang sistem pembentukan pesisir, yaitu dari terumbu karang. Yang mana saya sendiri dan juga ada teman saya itu Fakruddin. Selanjutnya, sebelum materinya, saya sedikit video untuk penjelasan pada terumbu karang berada di perairan laut tropis yang dangkal dan jernih,
antara 23,5 derajat lintang utara dan selatan Khatulistiwa. Perairan ini banyak terkena sinar matahari, sehingga suhunya relatif hangat, yaitu 18 hingga 30 derajat Celcius, dan memiliki kandungan nutrien yang rendah. Terumbu karang umumnya terdapat di sebelah timur benua, di mana arus laut yang bergerak dari daerah tropis ke lintang yang lebih tinggi, memiliki salinitas yang stabil, dan kandungan kalsium karbonat yang tinggi. Terumbu karang terdiri atas pori-pori karang berukuran kurang dari 1 cm yang membentuk kerangka berkapur. Polip-polip ini sedemikian banyaknya sehingga membentuk terumbu karang raksasa seperti yang kita lihat sekarang. Struktur karang merupakan tempat tumbuh zooxanthella, alga bersel satu yang bersimbiosis dengan polip dan berperan mensuplai hara bagi karang dan proses kalsifikasi. Karbon organik yang diproduksi zooxanthella melalui fotosintesis mensuplai 94 hingga 98% kebutuhan hara organik polip. Sebaliknya, polip memberikan tempat hidup bagi zooxanthella yang melindunginya dari cahaya terlalu tinggi dan dari pemangsa, serta mensuplai hara penting yang berasal dari hasil metabolisme karang. Bila terumbu karang mengalami stres akibat perubahan lingkungan yang drastis, seperti perubahan suhu atau pengasaman laut, karang akan melepaskan zooxanthellanya sehingga kerangka putih karang terlihat. Kondisi inilah yang disebut pemutihan karang. Bila kondisi ini berlanjut, polip akan mati dan kerangka kalsiumnya akan terinvasi oleh spesies lain yang tumbuh lebih cepat, misalnya karang mampu. Akibatnya, terumbu karang tidak mampu pulih. Strukturnya lambat laun terkikis sehingga spesies yang bergantung padanya secara bertahap mati dan terjadilah kepunahan spesies besar-besaran. Namun bila kondisi lingkungan yang mengganggu ini hilang, karang akan pulih secara cepat. Zooxanthella akan kembali ke dalam karang sehingga karang dapat tumbuh dan berkembang. Setiap tahun dalam kondisi lingkungan yang baik, terumbu karang memijah atau berkembang biak sehingga tumbuhlah karang-karang baru. Selama hampir 10.000 tahun, polip karang kecil dalam jumlah tak terhitung banyaknya membentuk struktur biologis yang demikian besarnya, sehingga struktur ini terlihat jelas dari angkasa. Struktur karang dibentuk oleh angin, gelombang, dan arus air laut, sehingga tampak bagai perhiasan di laut yang biru. Selanjutnya, kita jelaskan secara materinya, kemana dari kita lihat dari video sebelumnya bahwa terumbu karang merupakan komunitas biota yang ada di dasar laut, terutama pada perairan dangkal, yang merupakan bentukan dari batuan kapur CaCO3 yang cukup kuat yang dapat menahan dari gaya gelombang laut tersebut. Rata-rata terumbu karang tumbuh berada di perairan tropik seperti paparan benua atau gugusan, yang mana bisa kita ketahui sendiri bahwa Indonesia merupakan daerah tropis, maka hal tersebutlah menyebabkan terumbu karang banyak berada di Indonesia, yang mana luasnya mencapai 50 km persegi di Indonesia, yang mana lebih banyak pada bagian timur atau perairan atau pesisir jernih di Indonesia. Biota yang dominan adalah hewan-hewan karang, kapur, jenis algae yang mengandung kapur. Menurut Charles Darwin, seorang pakar sains yang mengemukakan sebuah teori yaitu subsidence theory, yang mana merupakan penurunan lempeng kaki bumi di dasar samudera akibat aktivitas gunung berapi. Menurut beberapa asumsi pakar geologi, mulai dari seorang Cunan hingga asumsi terakhir oleh Mather and Bennett, yaitu bahwa 75% dari seluruh terumbu karang terbentuk pada masa Pleistocene, di mana pada saat itu terjadi
dinamakan tektonik subsidence akibat letusan Gunung Merapi dan fluktuasi paras muka laut akibat terjadinya perubahan massa es mulai zaman Pleistocene hingga Proterozoic mengakibatkan variasi pada kedalaman laut. Maka dari teori Charles Darwin tersebutlah terbentuk menjelaskan dari formasi dari terumbu karang seperti fringing reef, barrier reef, dan atoll. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan karang tersebut. Yang pertama seperti kita lihat dari cahaya atau suhu dari perairan tersebut. Yang mana secara global terumbu karang berada di permukaan laut yang pada suhu minimal 18 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan di kurang dari 18 derajat Celcius maka terumbu karang akan bisa tumbuh. Selanjutnya yaitu formasi dari terumbu karang. Yang pertama terumbu karang tepi atau fringing reef, yang mana berkembang sepanjang pantai dan mencapai kedalaman tidak lebih dari 40 meter. Pertumbuhan terbaiknya biasa terdapat di bagian yang cukup arus. Selanjutnya yaitu barrier reef atau terumbu karang penghalang. Umumnya terumbu karang penghalang memanjang menyusuri pantai. Biasanya berputar seakan merupakan bagian penghalang bagi pendatang atau ombak yang datang dari luar. Biasanya kedalaman 40 sampai 75 meter. Selanjutnya atoll atau terumbu karang cincin merupakan bentuk cincin yang melingkari suatu gubah atau laguan. Atau ini juga bertumpu pada dasar laut yang dalamnya di luar batas kedalaman karang atau penyusun terumbu karang yang dapat hidup. Selanjutnya yaitu dari terumbu karang tepi tadi atau fringing reef. Fringing reef merupakan jenis yang paling banyak ditemukan di perairan laut Indonesia. Terumbu karang di sini berada di pesisir pantai yang jaraknya mencapai 100 meter ke arah laut. Selanjutnya barrier reef atau terumbu karang penghalang. Terumbu karang yang penghalangnya terbesar terdapat di Australia yang dikenal dengan Great Barrier Reef. Selanjutnya terumbu karang cincin atau atoll biasanya terdapat di pulau-pulau kecil yang terpisah jauh dari daratan. Pembentukan karang tipe ini memerlukan waktu yang beratus tahun. Seperti gambar inilah, ini adalah fringing reef yang mana bisa kita lihat dan pernah kita jumpai bahwa terumbu karangnya berada, bisa kita lihat langsung dari tepi pantai atau tepi pesisir. Selanjutnya ini adalah barrier reef yang mana terumbu karangnya lebih ke dalam pada perairan pantai tersebut. Selanjutnya terumbu karang cincin atau aloe. Seperti inilah gambarannya. Selanjutnya tipe-tipe dasar geologis terumbu karang seperti kita lalui. Ini adalah tipe seperti fringing reef tadi, dan ini adalah barrier reef, dan ini adalah dari untuk cincin tersebut atau atoll. Selanjutnya yaitu manfaat terumbu karang tersebut itu pertama sebagai sumber makanan, yang mana sebagai sumber makanan dari ikan-ikan kecil yang hidup di sekitar terumbu karang tersebut. Yang kedua yaitu sebagai bahan obatan, di mana terumbu karang juga dapat sebagai bahan obatan yang mana mempunyai kandungan algen. Selanjutnya yaitu sebagai objek wisata bahari, dan yang keempat yaitu penahan gelombang air laut. Selanjutnya yaitu sebaran dan keanekaragaman karang. Ada 3 pengelompokan terumbu karang, seperti pertama itu di Indonesia, yang kedua di Karibia, dan yang ketiga di selatan Samudra India. Keanekaragaman karang hidup di daerah tropis sangat tinggi karena adanya pergolakan di wilayah terumbu. Selain itu juga karena adanya tekanan lingkungan yang merupakan faktor pembatasnya. Selanjutnya faktor pusat terumbu karang saya serahkan kepada Fakhrulozi. Untuk Fakhrulozi saya silakan. Baik, terima kasih waktunya Pak Faru.
Mungkin saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Farul, yaitu faktor-faktor yang merusak terumbu karang. Yang pertama itu adalah aktivitas menangkap ikan dengan bahan peledak dan jangkar kapal. Yang kedua, berbagai limbah dan sampah yang dibuang ke laut. Yang ketiga, pembangunan wilayah pesisir atau reklamasi. Dan yang keempat, penambangan dan pengambilan karang. Dan selanjutnya, dampak kerusakan dari terumbu karang. Dampak kerusakan dari terumbu karang terbagi ada 4, yaitu yang pertama ketidakseimbangan piramida makanan di pantai, yang kedua menyebabkan abrasi pantai, yang ketiga berkurangnya keanekaragaman sumber daya akuatik, dan yang keempat berkurangnya tangkapan nelayan. Next. Dan selanjutnya solusi untuk menyelamatkan terumbu karang yang pertama itu adalah dengan cara tidak menggunakan bom ikan. Dan yang kedua itu dengan cara melakukan transplantasi karang. Yang ketiga yaitu tidak menggunakan atau membeli cenderamata yang berbahan karang. Yang keempat, konservasi dan pelestarian terumbu karang. Dan yang kelima, melakukan penegakan hukum yang tegas. Dan yang terakhir yaitu undang-undang yang mengatur tentang terumbu karang. Yang mana undang-undangnya itu ada 3, yaitu yang pertama Undang-Undang RI Nomor 4/1982 tentang ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, dan yang kedua itu tentang Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, dan yang ketiga yaitu ada Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil. Dan sekian hasil presentasi dari kelompok saya kembalikan lagi ke Pak Farul. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Firozi. Selanjutnya untuk sesi pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, saya persilakan. Silakan dari kelompok 1 ya, minimalnya. Kelompok 1, siapa kelompok 1? Ada Luciana, Novia. Oh ya. Debbie, Luciana, sama Novia ya. PPT sudah dikirim ke grup atau mungkin ke chat di sini bisa juga. Coba dikirim dulu. Kirim coba. Silakan pertanyaan, tanggapan. Pak David, Debbie. Pak David belum masuk. Debbie mungkin. Ada Debbie? Pertanyaan? Ada Pak. Tapi belum ada pertanyaan sebetulnya dari saya Pak. Oke, yang lain mungkin Luciana. Yang lain. Luciana ada? Nggak ada. Hasmi? Hasmi? Belum ada, Pak. Ada juga. Siapa yang mau bertanya ini? Iqbal belum masuk. Luciana enggak ada. Silakan Rahmi, Ratu Rahmi mungkin. Izin menanggapi aja, Pak. Oke, silakan Pak. Gini Pak, tadi dilihat dari kelompok 4 untuk pencegahan atau upaya pencegahan dari kerusakan-kerusakan pada terumbu karang. Memang dari secara perundang-undangan sudah diatur, cuma mungkin di sini
kami melihat kayaknya sepertinya untuk penegakan hukum yang masih sangat-sangat lemah di negara kita, atau bisa dibilang law enforcement. Misalnya penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, kemudian upaya pencegahannya juga salah satu tidak membeli souvenir yang berdasarkan dari terumbu karang. Sementara kita lihat kadang-kadang di daerah pesisir pantai ada memang seperti kayak pasar atau toko yang memang sering masih kita lihat banyak souvenir yang berbahan dari terumbu karang itu, Pak. Nah, itu apakah memang aturan yang memang tidak atau sangat lemah di negara kita? Demikian mungkin, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ingin menanggapi kah dari kelompok 4? Ingin menanggapi sedikit Pak dari tanggapan dari Pak Hadir yang mana mengenai cenderamata tadi ya Pak. Yang fakta pada lapangan saya lihat bahwa seperti cenderamata tersebut, masyarakat yang menjual cenderamata tersebut biasanya menggunakan cenderamata terumbu karang yang memang sudah rusak atau yang kecil-kecil tersebut Pak. Yang saya tekankan pada cenderamata ini yaitu sebagian besar saya temukan di internet juga bahwa terumbu karang ini ada berbentuk besar-besar pengolahan tersebut dijual ke ekspor ke luar negeri untuk hiasan akuarium orang-orang luar negeri. Yang itu lebih ditekankan. Sedangkan yang di Indonesia cenderamata-nya tersebut hanyalah bentuk kecil-kecil seperti pecahan dari terumbu karang. Yang marak yang sebenarnya fakta yang adanya yaitu bahwa terumbu karang tersebut yang masih berbentuk besar bagus-bagus diekspor ke luar negeri untuk hiasan akuarium hias di luar negeri Pak. Itu Oke, bagaimana Pak Ade? Baik, Pak. Cukup, Pak, penjelasan dari Pak Faru, Pak. Oke. Dari yang saya tahu memang kalau peraturan kita lebih mengatur terkait dengan zonasi ya, zona-zona pemanfaatan. Dan terumbu karang memang masuk ke zona, salah satunya zona konservasi ya, pembatasan pemanfaatan contohnya. Tapi soal pertanggungjawaban itu lain cerita memang ya. Yang jelas memang peraturannya sudah ada dan sudah rutin ada kegiatan transplantasi juga terkait dengan perbaikan juga. Dan memang banyak faktor lingkungan ya, karena sangat rentan terhadap lingkungan terumbu karang ini soalnya. Baik dari aktivitas, dari adanya pencemaran, kenaikan suhu air laut kan juga tidak bisa dikontrol secara baik hanya dari satu tempat kan, itu sudah permasalahan global soalnya. Ada lagi kah tanggapan, pertanyaan? Jadi terumbu karang ini hewan atau tumbuhan? hewan Pak. Hewan ya. Jangan sampai salah nanti. Ada lagi kah? Silakan. Sebenarnya kalau dilihat secara global, Indonesia itu masuk ke 3 besar yang konsentrasinya tertinggi loh terkait dengan terkait dengan
terumbu karang ini, formasi terumbu karangnya termasuk yang tinggi kita bersama Papua Nugini ya, sama Australia. 3 itu yang setahu saya yang paling tinggi konsentrasinya terumbu karangnya. Itu juga terkait banyaknya lokasi-lokasi diving ya. Ada beberapa lokasi di Indonesia terkait dengan terumbu karangnya yang cukup masif. Adakah? Silakan. Mungkin sedikit tambahan. Tadi kan beberapa gangguannya ada secara fisik ya, terkait dengan terumbu karang ya. Fisik itu bisa karena suhu yang tinggi tadi menyebabkan adanya bleaching. Kemudian adanya badai juga bisa mempengaruhi ya, adanya arus gelombang yang kuat juga bisa mempengaruhi si terumbu karangnya, badai, topan dan sebagainya. Sebenarnya ada juga permasalahan dari secara biologisnya juga. Terkadang mereka itu si terumbu karangnya juga bisa terkena penyakit juga sebenarnya. Terkena penyakit sehingga ada penurunan kemampuan untuk dia bertumbuh, akhirnya mati juga. Bisa juga karena adanya invasi oleh predator, karena ada beberapa hewan yang memang memakannya si karang tadi ya. Dari invasi predatornya bisa juga menghambat pertumbuhan. Bisa juga herbivore, adanya herbivore juga mempengaruhi juga terkait dengan si terumbu karangnya. Jadi setidaknya secara biologi, secara fisik ada beberapa gangguan yang menyebabkan penurunan pertumbuhan dari si terumbu karangnya. Itu secara umumnya aktivitas manusia itu terkait dengan nutrisi. Jadi nutrisi di sini adanya erosi tanah itu tentunya akan mengganggu pertumbuhan dari si polipnya. Ada tumpahan minyak atau mungkin kebocoran dari perahu. Kemudian bisa juga kan ada pembangunan di wilayah pesisir, limbah-limbah lain yang dibuang ke pantai atau ke laut atau yang berasal dari sungai terkait dengan nutrisi ataupun dia terkait juga dengan racun juga, ada penggunaan jangkar. Kemarin ada kasus ya penggunaan jangkar di wilayah karang yang merusak, cukup luas terumbu karang yang rusak. Sampai ke penangkapan ikan terkadang juga memberikan efek tidak langsung juga terhadap terumbu karang juga. Itu saja mungkin ya, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, kita tutup saja presentasinya dan kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Oke, kalau sudah tidak ada, kita tutup dengan hamdalah. Silakan nanti bergabung lagi menggunakan tautan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.